Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Vivilia dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Kudus Sehat. Program yang membahas mengenai berbagai topik kesehatan yang penting dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah teknologi mutakhir yang digunakan untuk mendeteksi kelainan pada pembuluh darah di otak dan di tubuh lainnya secara lebih mendetail. Ya, ini dia Digital Subtraction Angiography atau dikenal sebagai DSA. Nanti kita akan membahas mengenai apa itu DSA, kemudian bagaimana prosedurnya, dan mengapa RSUD Lukmono Hadi ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk tindakan ini. Dan pemirsa, tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa sekali pada hari ini. Yaitu yang pertama kita sapa dulu ada Wakil Direktur Pelayanan RSUD Lukmono Hadi Kudus, Dr. Mustiko Wibowo. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana? Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat dokter ya. Iya. Bagaimana hari ini, semangat ya dokter ya? Harus semangat dan Harus tetap semangat? sehat. Oke, luar biasa sekali. Oke pemirsa, dan narasumber kita yang kedua juga sangat luar biasa sekali, yaitu ada dokter spesialis syaraf dari RSUD Lukmono Hadi Kudus. Kita sapa dulu Dr. Fathul, spesialis neurologi. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, baik Dokter Mustiko dan juga Dokter Fathul, kita akan membahas mengenai Digital Subtraction Angiography atau DSA. Namun sebelumnya saya ingin berbincang terlebih dahulu kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan ini ya dok ya. Oke, dokter, saya mau bertanya nih, di RSUD Lukmono Hadi ini menghadirkan teknologi terbaru yaitu DSA, betul dokter ya? Iya, betul. Oke, bisa dijelaskan apa sih dari DSA itu dokter, kemudian manfaatnya untuk pasien itu apa saja dokter? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, jadi gini, tahun 2025 ini kita meluncing suatu pelayanan terbaru yang itu adalah perpaduan dari teknologi dan juga memang kemampuan sumber daya manusianya yang mutakhir juga, yaitu pelayanan neurointervensi yang salah satunya adalah DSA. Ya, jadi pelayanan neurointervensi sendiri itu ada 8 layanan sebetulnya, yang salah satunya adalah DSA yang dikenal masyarakat luas itu dengan istilah cuci otak lah, istilahnya ada istilah seperti itu, istilah awamnya. Jadi itu suatu teknologi untuk mendeteksi awal, ya, mendeteksi apakah ada kelainan di pembuluh darah, ya, dan sifatnya selain mendiagnosa, jadi untuk mendiagnosa juga untuk menyembuhkan, gitu. Jadi bisa untuk mendiagnosa, bisa juga untuk menyembuhkan, tergantung juga dengan sesuai dengan kasusnya, seperti itu. Selain mendiagnosa juga bisa menyembuhkan. Menyembuhkan, begitu ya? Terapi, artinya terapi. Akhirnya terapi. Jadi teknologi itu ada mengandung dua hal, diagnostik dan terapeutik. Iya. Baik, kemudian apa sih dok yang melatar belakangi hadirnya DSA ini di RSUD Lukmono Hadi Kudus ini dokter? Iya. Tahun 2023, 2024 atau tahun-tahun sebelumnya tuh kita salah satu pasien terbanyak ya, pasien terbanyak kita itu salah satunya adalah cerebral infarct. Jadi cerebral infarct itu salah satu sebabnya adalah karena sumbatan pada pembuluh darah otak. Nah, ada kurang lebih 1 tahun itu sekitar 1.100 pasien yang masuk rawat inap di Lukmono Hadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dari jumlah itu yang meninggal dunia itu besar juga, sekitar lebih dari 10%. Iya, jadi sekitar 120, 150 itu setiap tahun seperti itu. Dan yang sembuh itu juga sebagian besar itu juga terjadi sequel atau cacat gitu. Iya. Nah, itu karena di latar belakangi hal itu kasusnya banyak, pasiennya banyak yang ke Lukmono, dan kita harus bisa menangani secara optimal kan. Yang biasanya dengan obat-obatan, kalau tidak sembuh kita rujuk refer ke rumah sakit yang ada di Semarang, rumah sakit tipe A. Kita kadang-kadang nyari rujukan juga susah, kalau pas sana penuh nggak bisa nerima. Atau kadang-kadang pasien non transportable, jadi nggak bisa dirujuk karena kondisinya yang memang
buruk di ICU dan Oh, sebagainya ya. Sehingga itu latar belakang itu yang mendasari kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Kudus dan sekitar. Gitu. Jadi salah satunya adalah kita mendorong Dr. Fatul ini untuk sekolah lagi dan kita siapkan alat-alatnya. Nah, muncullah layanan neurointervensi yang salah satunya adalah layanan DSA tersebut. Oke, itu yang melatar belakangnya dokter ya. Iya. Oke, baik. Kemudian apakah ini termasuk dalam rencana pengembangan layanan unggulan yang berada di rumah sakit ini dokter? Iya, jadi memang DSA itu salah satu layanan unggulan kita. Oke. Dan ini selaras juga dengan program pemerintah sebetulnya. Pemerintah pusat dari Kementerian Kesehatan ini prioritas layanan itu adalah 5 hal. KJSO plus KIA. Jadi mulai dari kanker, jantung, stroke, oronefro, dan kemudian kesehatan ibu dan anak. Nah, DSA dan juga neurointervensi ini adalah masuk ke dalam pelayanan stroke. Ya, salah satunya. Memang DSA itu tidak hanya untuk stroke. Jadi apapun yang terjadi karena di situ ada sumbatan pada pembuluh darah otak itu bisa dilakukan DSA. Salah satunya adalah stroke karena sumbatan atau cerebral infarct. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini selaras dengan layanan unggulan kita, selain juga memang selaras dengan program dari Kementerian Kesehatan. Oke, selaras ya. Selaras. Antara Kementerian Kesehatan dan juga dari Rumah Sakit Rumah ini ya? Sakit Lukmono Hadi. Oke, baik, luar biasa sekali dokter. Kemudian apa sih harapannya rumah sakit ini dengan adanya alat ini kepada masyarakat Kudus dan sekitarnya nih dokter kira-kira? Untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya jangan ragu jika ada keluhan-keluhan ya, utamanya adalah stroke dengan onset awal kurang dari 3 jam langsung ke Rumah Sakit Umum Dr. Muhammadi, ke IGD. Ke IGD-nya ya dokter IGD-nya. ya? Atau kalau ada keluhan ya, misalnya keluhan pusing ya, yang tidak kunjung sembuh ya, sudah dilakukan pemeriksaan berbagai macam, sudah ke dokter A, B, C dan sebagainya, kok tidak sembuh-sembuh, silahkan datang ke polineuro kami. Ya, polineuro kami ketemu dengan Dokter Fatul. Nanti kalau memang ada indikasi dilakukan DSA akan dilakukan DSA. Jangan ragu, Rumah Sakit Umum Dr. Muhammadi untuk layanan stroke kita sudah setara dengan rumah sakit yang ada di Semarang. Luar biasa sekali ya dokter ya. Oke, baik. Dari Dokter Mustika kita beralih ke Dokter Fatul, spesialis neurologi. Oke, Dokter Fatul, saya mau bertanya nih, secara medis nih ya dok ya, bagaimana DSA bekerja dalam melihat kondisi pembuluh darah di otak atau di tubuh yang lainnya? Dokter, bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, jadi DSA itu suatu pemeriksaan diagnostik yang bersifat minimal invasif, yaitu tujuannya untuk melihat kondisi pembuluh darah di dalam otak. Ya. Jadi secara prosedur itu prosedurnya menggunakan kateter, alatnya kateter itu seperti selang kecil yang prosedurnya itu masuk melalui pembuluh darah di pangkal paha. Kemudian diarahkan ke pembuluh darah di otak. Nah, setelah itu dimasukkan zat kontras. Nah, zat kontras itu tujuannya untuk melihat gambaran pembuluh darah di otak. Nah, itu agar terlihat nanti kelainannya seperti apa, seperti itu. Dan DSA ini juga dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang ada di ruangan cath lab. Menggunakan alat khusus ya dokter ya. Apakah dari DSA ini bisa untuk mendeteksi dari berbagai macam penyakit? Tadi kan sudah disebutkan ada stroke, mungkin ada penyakit yang lainnya dokter yang bisa dideteksi dari adanya DSA ini? Ya. Jadi pertama mungkin misalnya ada keluhan ya, keluhan itu mengarah ke suatu kelainan pembuluh darah di otak. Nah, jadi nanti kita akan arahkan untuk pemeriksaan DSA. Nah, misalnya pada stroke ya, kalau stroke itu kita untuk melihat adanya sumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Nah, kemudian ada kelainan aneurisma, itu dinding pembuluh darah yang menonjol, yang rentan pecah terjadi perdarahan. Nah, kemudian ada lagi kelainan AVM atau malformasi, kelainan di pembuluh darah di otak. Dan juga pada kasus-kasus tumor otak yang kita curigai akan kita lihat untuk melihat pembuluh darahnya seperti apa kondisinya sebelum dilakukan operasi.
Nah, setelah ketemu itu kelainannya seperti apa, nanti harapannya bisa dilakukan tata laksana atau intervensi yang secara tepat. Oke, jadi deteksi terlebih dahulu ya Deteksi dokter ya. terlebih Oke, oke baik. Dibandingkan dengan CT scan dan juga MRI, apa keunggulan DSA dalam mendiagnosis neurologis tersebut, dokter? Ya. Jadi pemeriksaan DSA ini masih menjadi gold standar ya, atau standar baku, di mana memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi untuk menilai kelainan pembuluh darah di otak. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya MRI atau CT scan, ini lebih akurat DSA. Lebih akurat DSA ini ya? Kenapa kok bisa dikatakan lebih akurat DSA ini, dokter? Ya, karena kalau DSA itu istilahnya secara detail dapat melihat kelainan pembuluh darah secara detail. Jadi kelainannya seperti apa, lokasinya, ya, lalu ukurannya itu akan terlihat detail dengan pemeriksaan DSA. Oke, jadi terlihat lebih detail DSA ya dokter ya, betul ya? Betul. Oke. Kemudian apakah proses pemeriksaan DSA itu bersifat invasif, dok? Atau mungkin nanti ada resiko-resiko tertentu terhadap pemeriksaan ini yang disebabkan? Ya. Jadi pemeriksaan DSA ini merupakan minimal invasif ya. Jadi karena minimal invasif hanya melalui tusukan saja kecil, jadi resikonya atau efek-efeknya lebih minimal. Lebih minimal. Oke. Jadi resikonya lebih minimal ya dok ya ini ya? Aman ya dok ya? Ya, Oke. cenderung aman. Oke, baik dokter Fatul dan juga dokter Mustiko, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali setelah usai jeda pariwara. Baik mirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah usai jeda pariwara berikut ini. Baik, halo pemirsa Lingkar TV, masih setia bersama kami dalam program Kudus Sehat. Tadi kita sudah berbincang mengenai digital subtraction angiography atau DSA kepada kedua narasumber kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Oke, baik, saya ingin bertanya kembali kepada Dokter Mustiko ya. Boleh ya dokter, saya tanya lagi ya? Oke, baik. Gini dok, setelah resmi beroperasi nih ya, apakah DSA sudah dimanfaatkan oleh berbagai macam pasien dari mungkin tidak hanya Kudus saja atau mungkin luar Kudus juga ke sini dokter? Iya, jadi kita buka layanan mulai bulan Mei ya, Mei 2025 sampai Juli ya, ini sampai Juli 2025 ada 19 pasien. Ada 19 pasien DSA, tidak hanya dari Kudus tapi juga ada rujukan dari luar kota. Iya. Kita menerima rujukan dari Pati, dari Rembang juga masuk ke sini. Masuk ke sini iya. dokter ya. Jepara juga ada masuk ke sini. Iya. Tidak hanya Kudus saja, akan tetapi dari berbagai macam kota lain juga masuk ke sini ya dokter ya. Dan itu rujukan dari rumah sakit tipe B, juga rumah sakit tipe C yang mereka memang belum punya teknologi ini. Gitu. Jadi dirujuknya ke Lukmono Hadi. Oke, berbicara mengenai teknologi DSA nih dok, terkadang kan orang mau, aduh mahal nggak ya, kira-kira boleh dibocorkan nggak sih dok berapa biaya untuk pemeriksaan ini sendiri dokter? Iya, kita tarif kita cukup terjangkau, ya cukup terjangkau. Untuk layanan DSA sendiri itu di 6 juta rupiah, 6 juta, dan itu tertanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau yang punya BPJS Kesehatan memang ada indikasi dilakukan DSA, kita akan lakukan, standarnya sama, baik pasien umum maupun pasien BPJS, tidak mengurangi kualitas bagi pasien BPJS, dan itu tertanggung gratis. Jadi artinya untuk pasien gratis, pembiayanya dari BPJS Kesehatan gitu. Iya. Jadi untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya tidak usah khawatir lah, tidak usah takut soal biaya mau ke sini nanti ini dan sebagainya. Bahkan tidak hanya
DSA saja, tadi saya sudah sampaikan di awal kan, ada 8 tindakan neurointervensi di situ. Jadi DSA itu merupakan awal, diagnostik untuk awal. Untuk awalnya saja. Untuk awal. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fatul, awal untuk deteksi ada tidak kelainan pembuluh darah di otak ini. Gitu. Nah, kalau sudah ada, kan harus dilakukan terapeutik kan. Nah, itu masih di situ juga, pakai alat cath lab itu juga. Nanti misalnya ada pembuluh darah, nanti bisa dijelaskan mungkin lebih banyak Dr. Fatul ahlinya. Jadi untuk membersihkan, misalnya ada penyempitan atau ada kotoran di situ, ada jendalan plak di situ kan, nanti bisa bersihkan, nanti pakai alat lagi di situ. Gitu. Dan itu sebetulnya ada pembiayanya sendiri, tapi juga masih tertanggung juga oleh BPJS. Gitu. Jadi untuk masyarakat jangan takut jangan takut, ya jangan takut, tidak usah khawatir. Punya BPJS kesehatan sudah cukup. Ya, jadi dan itu kalau asal ada rujukannya ya. Jadi asal ada rujukannya dari FKTP ke kita, atau kalau yang pasien opnam dari luar kota itu rujukan dari FKTL. Jadi dari rumah sakit tipe C atau tipe B yang memang belum mampu punya teknologi ini ke kita, dirujuk ke kita. Gitu. Iya. Nah itu yang biasanya menjadi momok takut, aduh mahal nanti kayak gitu, dok ternyata nggak mahal ya dok ya. Jadi rumah sakit Dr. Umar Hadi ada rumah sakit pemerintah. Di sini juga tidak hanya faktor apa namanya bisnis, tapi kita yang utama adalah faktor peningkatan kesehatan masyarakat Kudus. Ya, jadi kita menjalankan program pemerintah, kita adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana yang tadinya orang stroke misalnya timbul kecacatan dan sebagainya, kita harapkan dengan muncul teknologi ini jadi tidak cacat, kan seperti itu, bisa pulih total. Pasien yang harusnya memang dia penyembuhannya itu bisa lama, dia harus fisioterapi berulang-ulang kali, dia bertahun-tahun. Nah, asal onsetnya tidak terlambat dibawa ke Lukmono Hadi, kita akan tangani dan itu akan menghasilkan insya Allah ya kesembuhan yang tidak menimbulkan gejala sisa atau kecacatan gitu. Nah, rata-rata sekarang kan usia produktif ya yang terkena stroke itu. Nah, kalau usia produktif, bayangkan kalau udah kena stroke, tidak bisa bekerja, apalagi dia satu-satunya yang bekerja di keluarga itu, nah efeknya kan bisa satu keluarga, ke istrinya, kalau dia laki-laki pasiennya juga ke anaknya, masa depan anaknya, masa depan keluarganya. Ya itu makanya jangan ragu kalau memang ada keluhan-keluhan, gejala-gejala yang memang mengarah untuk dilakukan DSA, pusing misalnya, atau stroke, onset awal, segera sebelum 3 jam bawa ke rumah sakit umum Dr. Lukmono Hadi. Sebelum 3 jam ya? Sebelum 3 jam, karena memang itu adalah istilahnya window terapi. Jadi apa namanya waktu yang memang sebelum terlambat. Kalau sudah lebih dari itu sebetulnya 4 jam ya dok ya, 4 jam. Cuma kita 1 jam itu digunakan untuk diagnostik kita gitu. Jadi kalau ya itu misalnya stroke di sini kan masuk UGD perlu waktu, kemudian lakukan pemeriksaan laborat, pemeriksaan scan, memastikan apakah ini hemoragik atau infak, itu kan butuh waktu. Tadi disebutkan stroke dan ada gejala pusing. Selain gejala pusing yang bisa dijumpai nih kepada masyarakat, biasanya apa saja nih dokter? Yang untuk mengindikasikan. Ya, jadi misalnya memang orang itu kok ada keluhan yang apa namanya mata misalnya banyak sih, misalnya itu tadi disebutkan oleh Dr. Fatul itu kan indikasinya kelainan pembuluh darah. Bisa aneurisma, bisa juga stenosis. Nah, aneurisma sendiri, stenosis sendiri itu kan bisa memanifestasikan gejala klinis yang bermacam-macam dan pada individu-individu. Nanti Dr. Fatul yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Baik. Kemudian ini dokter, apakah dampak ada kehadiran alat ini bisa ini ya dari pasien luar kota masuk ke sini karena adanya teknologi dari DSA ini ya dokter ya? Tadi disebutkan ada berbagai macam kota seperti Jepara, Pati ya dokter ya? Rembang. Selama ini berapa banyak nih pasien yang masuk dari luar kota dok? Kalau secara umum di Rumah Sakit Umum Dr. Lukmono Hadi sendiri sebenarnya tidak hanya pasien DSA ya, DSA itu kan layanan baru di kita, tetapi juga dari untuk penyakit-penyakit yang lain. Jadi misalnya
untuk jantung. Oke. Iya, jantung pasang ring itu misalnya ya. Itu juga banyak. Kita dari bahkan dari Blora. Blora, Rembang, Pati, Oke. Jepara, Demak ya, yang bagian dekat Kudus itu kan ke kita. Secara data ya, itu pasien-pasien luar kota kita secara keseluruhan itu mungkin sekitar 5%-an itu dari Sekitar luar. 5% Iya, dari luar Kudus dari ya luar dokter ya? Kudus. Iya. Iya. Oke, baik, luar biasa sekali. Dari Dokter Mustiko kita beralih ke Dokter Fathul. Oke, Dokter Fathul, saya ingin bertanya-tanya kembali nih ya dok ya. Tadi kan disebutkan gejala-gejalanya, mungkin bisa disambung dokter, gejala awal pasien untuk dideteksi dari adanya kelainan itu seperti apa saja Dokter Fathul? Misalnya kita temukan adanya gejala seperti kelemahan anggota gerak, ya, kemudian bicara pelo misalnya, atau keluhan pusing berputar, saya vertigo, atau nyeri kepala, cekot-cekot seperti itu, atau ada riwayat kejang. Nah, di mana nanti dari pemeriksaan kok mengarah ke suatu kelainan pembuluh darah, nah maka nanti akan direkomendasikan untuk pemeriksaan DSA. Oke. Ketika mau melakukan pemeriksaan DSA ini ya dok ya, apa saja yang harus dipersiapkan oleh pasien tersebut dokter? Ya jadi yang pertama pastinya konsultasi dulu ya dengan dokter spesialis neurologi. Nah kemudian apabila nanti hendak dilakukan DSA, nanti ada persiapan-persiapan sebelum dilakukan DSA. Jadi setelah masuk ke ruangan rawat inap, misalnya nanti ada persiapan obat, nanti persiapan cek laborat, dan juga pemeriksaan penunjang lainnya, ya, misalnya EKG dan lain sebagainya, menyesuaikan kondisi dari pasien tersebut. Oke, apakah sebelumnya harus puasa terlebih dahulu pasiennya dokter? Ya. Atau bagaimana? Ya, jadi sebelum DSA biasanya dilakukan puasa, itu kurang lebih 4 jam. Kurang lebih 4 jam ya? Kurang lebih 4 jam harus puasa terlebih dahulu ya dok ya, sebelum dilakukan pemeriksaan DSA ini. Ya. Betul ya dokter ya? Oke. Kemudian untuk mengedukasi masyarakat nih dok, biar lebih hidup sehat lagi dan tidak terjangkit dari penyakit ini, kira-kira seperti apa nih dokter? Ya, yang pastinya sekarang ini misalnya kasus stroke sendiri yang dulu biasanya lansia ya, sekarang ini mulai bergeser di usia yang relatif muda ya. Jadi yang berhubungan dengan faktor resiko stroke seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, lemak, lipid, atau penyakit jantung. Nah itu kadang sekarang banyak ditemukan pada usia yang relatif muda. Jadi yang penting ya lifestyle ya. Lifestyle-nya oke. Ya, pola makan, ya, kemudian olahraga yang teratur, kemudian ya hindari merokok ya sebisa mungkin, kemudian makan makanan yang sehat. Tadi kan disinggung sama Dokter Mustiko juga bahwa sekarang banyak usia produktif yang sudah terkena stroke nih. Dijumpai Dokter Fathul sendiri selama ini masyarakat yang paling muda itu usia berapa sih dok? Ya, cukup bervariasi ya. Yang muda sekitar usia 20-an itu juga sudah ada kasusnya ya seperti itu. Jadi sangat bervariasi, dari 20 tahun ada, usia 40 tahun pun 40 tahunan juga sering ya. Penyebabnya tadi ya dok ya, ada gaya lifestyle itu tadi ya. Apakah makanan juga berpengaruh nih dokter? Makanan berpengaruh ya. Makanan yang tidak sehat misalnya seperti kayak junk food dan sebagainya kalau di zaman sekarang ya, itu juga akan meningkatkan faktor resiko tadi ya, seperti diabetes atau kolesterol, lemak, hipertensi. Dan juga sekarang stroke kalau usia muda itu biasanya ada kelainan pembuluh darah juga, untuk bawaan ya. Nah itu dengan kelainan pembuluh darah tersebut itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan DSA itu. Oke, bisa dideteksi dengan pemeriksaan DSA itu sendiri ya dok ya. Oke, lifestyle. Nih zaman sekarang kan susah banget nih dok, anak-anak muda untuk menghindari makanan-makanan seperti mungkin kopi, terus junk food. Kira-kira bagaimana nih menurut pendapat dokter sendiri? Ya sebenarnya dari kesadaran diri sendiri ya, pertama harus menjaga pola makan seperti itu. Kadang kan anak muda sekarang
yang instan ya, yang gampang seperti ini. Ya sebaiknya tetap tidak melupakan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang real food lah istilahnya ya, yang tidak olahan seperti itu lebih sehat daripada makanan seperti junk food. Oke, beralih ke real food ya, sayur, buah seperti itu ya dokter ya? Ya. Oke, baik. Kemudian apa pentingnya deteksi dini sih dok terhadap gangguan pembuluh darah melalui teknologi dari DSA ini? Kita tekankan lagi kepada pemirsa. Ya, jadi apabila ada suatu kondisi yang itu merupakan mengarah ke suatu kelainan pembuluh darah, ya deteksi dini untuk dilakukan DSA ini sangat penting ya, karena nanti biar ketemu penyebabnya seperti apa, kelainannya seperti apa, seperti itu. Nah, sehingga nanti apabila ketemu kelainan, misalnya tadi ada penyempitan pembuluh darah atau sumbatan atau aneurisma atau malformasi ya, malformasi kelainan pembuluh darah di otak, itu dapat dilakukan tata laksana intervensi atau terapeutik yang tepat. Misalnya nanti kalau ada penyempitan bisa dilakukan pemasangan stent atau cincin. Ya. Nah, kemudian kalau ada aneurisma ya ada pembuluh darah yang menggelembung itu kita tutup, bisa ditutup atau disumbat. Dan kemudian misalnya ada AVM, nah itu aliran pembuluh darahnya bisa diperbaiki lah ya, ditutup seperti itu. Jadi harapannya dapat mengurangi juga kasus-kasus kejadian stroke, ya, baik itu stroke sumbatan maupun perdarahan. Seperti itu ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter Fathul atas jawabannya sangat luar biasa. Dari dokter Fathul kita beralih ke dokter Mustiko kembali. Baik dokter Mustiko, tadi kan disebutkan adanya DSA. Kemudian ada nggak sih pelayanan lain untuk penunjang dari adanya penyakit stroke ini, dokter? Iya. Jadi selain dilakukan DSA, tadi kan DSA itu merupakan suatu tindakan diagnostik awal ya. Sebetulnya ada tindakan rangkaiannya lagi ya. Yang pertama itu masih masuk dalam neurointervensi. Jadi misalnya ditemukan ada penyumbatan di situ, itu kan nanti pembuluh darahnya istilahnya dilebarin tuh. Nah, itu juga nanti pakai neurointervensi. Nanti yang melakukan juga dokter Fathul juga. Ya, itu yang pertama. Ada. Jadi itu terapeutik. Jadi DSA itu awal untuk diagnostik, kan rangkaiannya kemudian terapeutik. Nah, merupakan masih terapeutik itu melakukannya juga di cath lab. Nah, itu nanti pakai tambahan alat. Nah, itu nanti untuk membersihkan istilahnya kalau memang ada penyempitan atau ada pembuluh darahnya yang istilahnya kotor, ya itu nanti dibersihkan pakai alat itu gitu. Masih dalam rangkaian neurointervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa dilakukan kalau stroke di Lukmono itu tadi yang saya sebut onsetnya harus maksimal 3 jam itu pemberian terapi alteplase. Ya, jadi terapi alteplase itu pakai obat. Jadi istilahnya itu pasien datang kurang onsetnya kurang dari 3 jam stroke, dipastikan di scan apakah itu stroke-nya sumbatan atau perdarahan. Kalau perdarahan tidak boleh ya. Nah, kita kalau sumbatan itu nanti diberikan, dan juga nanti ada kriteria yang lain. Memenuhi kriteria itu, syarat-syarat itu, kemudian diberikan obat lewat injeksi. Ya, obat lewat injeksi itu namanya pemberian terapi alteplase. Itu untuk trombolitik. Jadi sumbatannya nanti dihancurkan pakai obat itu. Nah, itu sehingga nanti bisa balik pulih total. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga punya layanan TMS, transcranial magnetic stimulation. Jadi apa sih TMS itu? Yaitu tadi, misalnya kalau orang udah terjadi stroke, udah terjadi gejala sisa, biasanya timbul kecacatan atau timbul gejala sisa atau sequel. Jadi misalnya pasien itu sulit untuk bicara, ya kadang-kadang juga istilahnya dysarthria kan, jadi dia memang ada kelainan pada neuron-neuron motoriknya untuk bicara itu. Atau juga pasien kadang-kadang juga bisa gejala-gejala yang lain, misalnya amnesia atau juga keluhan-keluhan yang lain, itu bisa kita lakukan TMS. Jadi istilahnya itu kayak fisioterapi, ya kayak fisioterapi pemulihannya, tapi dia lebih efektif. Ya,
itu juga dokter Fatul juga bisa melakukan itu. Jadi kita punya alat sendiri, ya, tidak jadi satu rangkaian dengan yang tadi, tapi punya alat sendiri, tersendiri ya dokter ya. Oke. Ya, dan itu nanti bisa dilakukan terapi itu secara rutin. Jadi tidak hanya sekali memang. Jadi nanti dokter yang akan menilai, nanti diprogram berapa kali, misalnya seminggu 2 kali, nanti berapa kali dalam 1 bulan, nah itu berapa lama, itu nanti diprogram oleh dokter. Harganya juga sangat-sangat terjangkau di Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi. Itu memang belum tertanggung oleh BPJS untuk pelayanan TMS, tapi pelayanannya itu sangat-sangat terjangkau ya. Untuk 1 kali terapi itu sekitar 280 ribuan lah, pokoknya kurang dari 300 ribu. Gitu. Terjangkau ya dok ya? Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Iya, karena di Jakarta itu sudah di angka 1 jutaan. Oh, iya. Perbandingannya sangat jauh sekali Sangat ya jauh. dok ya? Iya. Oke, kemudian ada layanan penunjang yang lainnya selain yang disebutkan dokter tadi? Sudah sih, itu untuk layanan-layanan yang kita miliki untuk stroke. Jadi memang ada DSA, 1 rangkaian dengan neurointervensi tadi dilakukan di cath lab. Yang kedua untuk terapi ultrafase ini dilakukan di IGD sebetulnya. Ya, kemudian yang ketiga kalau memang sudah terjadi kecacatan, sudah terlanjur terjadi stroke, nah itu nanti kita lakukan TMS. Iya. Luar biasa sekali, sangat itu ya dokter ya, lengkap sekali ya. Sangat lengkap sekali pelayanan yang ada di RSUD Lukmono Hadi Kudus ini ya dokter ya. Oke, baik. Dokter Fathul dan juga dokter Mustiko, tidak terasa waktu kita sudah sampai di sini. Namun sebelum kita tutup, saya ingin kembali disampaikan oleh dokter Mustiko terlebih dahulu, kira-kira apa yang Anda sampaikan tentang layanan DSA di rumah sakit ini kepada pemirsa Lingkar TV. Monggo bisa disampaikan dokter. Untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya, khususnya pemirsa Lingkar TV, jangan takut, jangan ragu untuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Lukmono Hadi jika ada keluhan terkait dengan stroke, kemudian juga pusing yang lama tidak sembuh-sembuh dan sebagainya, konsultasi ke dokter saraf kami, dokter neuro kami untuk nanti dilakukan sesuai indikasi, bisa dilakukan DSA. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Kemudian dari dokter Fatul sendiri, pesan dokter untuk masyarakat yang masih ragu atau takut melakukan pemeriksaan pembuluh darah dengan DSA ini apa dokter Fatul disampaikan kepada pemirsa Lingkar TV, boleh? Ya, kepada masyarakat Kudus dan pemirsa Lingkar TV, ya sebaiknya ya jangan ragu, jangan takut untuk periksa ke RSUD Lukmono Hadi apabila nanti dilakukan DSA ya. DSA ini sebelumnya melalui persiapan-persiapan, lalu pemeriksaan yang tujuannya untuk meminimalisir terjadinya efek maupun resiko. Jadi sekali lagi jangan ragu dan jangan takut apabila nanti hendak dilakukan pemeriksaan DSA dan juga harapannya apabila mengalami gejala atau merasakan keluhan, misalnya pusing, nyeri kepala, kelemahan anggota gerak, ya harapannya periksa ke dokter spesialis neurologi. Oke, baik, luar biasa sekali dokter. Baik pemirsa Lingkar TV, tidak terasa waktu kita sudah sampai di sini. Tadi kita sudah belajar mengenai banyak tentang digital subtraction angiography atau DSA, mulai dari fungsinya, proses dan juga prosedurnya, dan juga manfaat besar yang bisa didapatkan pasien dengan DSA ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Fatul dan juga Dr. Mustiko atas penjelasannya yang sangat informatif kepada pemirsa Lingkar TV. Oke. Baik pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai digital subtraction angiography atau DSA bersama kedua narasumber kita. Saya Vivilia pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa saksikan Kudus Sehat hanya di Lingkar TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.